Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di YouTube channel Ahda Sabila mengenai video pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk tingkat SMP dan sederajatnya. Pada video kali ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai pewarisan sifat yang dipelajari pada kelas 9. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe untuk YouTube channel ini agar pemilik YouTube channel ini semakin semangat untuk mengupload video-video berikutnya. Oke, langsung saja ya mengenai materi pada kali ini, yaitu mengenai persilangan monohibrid. Oke, apa sih itu persilangan monohibrid? Langsung saja yuk. Persilangan monohibrid ini merupakan persilangan antara dua individu dengan memperhatikan satu sifat yang berbeda. Nah, untuk persilangan monohibrid sangatlah berkaitan dengan hukum Mendel yang pertama. Hukum Mendel yang pertama yaitu berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas dalam proses pembentukan gamet. Untuk persilangan monohibrid terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada dominan penuh dan yang kedua adalah ada dominan tak penuh atau intermediate. Untuk dominan penuh, ciri-cirinya yaitu sifat keturunannya itu sama persis dengan induknya. Salah satu induk ada yang bersifat dominan dan ada pula yang bersifat resesif. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persilangan monohibrid, yuk kita langsung membahas contoh soal di bawah ini. Contoh soal yang pertama yaitu tanaman kacang ercis berbatang tinggi dengan bergenotip T besar disilangkan dengan kacang ercis berbatang kerdil atau T kecil, di mana tinggi dominan terhadap pendek atau kerdil. Pertanyaannya adalah tentukan filial keduanya jika hasil filial pertamanya disilangkan dengan sesamanya. Oke, kita langsung jawab yuk pertanyaan ini. Untuk menentukan persilangan, hal yang pertama harus kalian lakukan yaitu kalian harus menentukan parentalnya terlebih dahulu. Karena di soal di sini genotip yang muncul yaitu T besar disilangkan dengan T kecil, maka keduanya adalah parentalnya. Nah, setelah kalian menuliskan genotipnya, barulah kalian tuliskan sifat dari kedua genotip ini. Yang kedua, yaitu kalian harus menentukan gamet. Gamet dari masing-masing setiap genotip. Untuk T besar, karena genotipnya ini homozigot, maka yang ditulis hanyalah satu, yaitu T besar yaitu T besar. Sedangkan T kecil yaitu hanya T kecil. Setelah menentukan gamet, barulah kalian silangkan untuk mendapatkan hasil F1-nya. T besar disilangkan dengan T kecil, maka akan menghasilkan T besar dengan T kecil. Nah, apa sih fenotip dari genotip T besar T kecil? Fenotip yang muncul apa ya? Oke. Dari hasil soal di sini dapat dilihat yaitu tinggi dominan terhadap pendek atau kerdil. Maka dari itu, jika genotip yang muncul heterozigot, maka sifat tinggi mendominasi terhadap sifat kerdil. Jadi, hasilnya filial pertama yaitu sifatnya semua keturunannya 100% tinggi. Nah, itu dia. Baru nih sampai F1-nya. Kita lanjut ke F2-nya ya. Oke. Untuk menentukan F2, kita harus menyilangkan F1 dengan sesamanya. Oke, kita tulis P2-nya. P2-nya yaitu T besar dengan T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Kita lanjut ke gametnya. Gametnya yaitu T besar dengan T kecil, hasilnya yaitu T besar dengan T kecil. Begitu pula dengan gamet betinanya, sama T besar dengan T kecil. Nah,
Setelah menentukan gamet, kita akan membuat bagan atau diagram persilangan F2-nya. Oke, kita tulis di sini ada 2 kolom untuk gamet jantan dan ada 2 kolom lagi sebelah kiri untuk gamet betina. Nah, kita silangkan keduanya dan hasil yang diperoleh yaitu perbandingan genotip yang muncul pada diagram ini yaitu adalah T besar dibandingkan T besar T kecil dan T kecil T kecil. Pada kolom ini T besar yaitu hanya berjumlah 1, sedangkan T besar T kecil berjumlah 2 dan T kecil berjumlah 1. Jadi perbandingannya 1 dibanding 2 banding 1. Jika kalian ingin mempresentasekan hasil perbandingannya, maka hasil persentasenya yaitu 25% banding 50% dibandingkan 25%. Caranya bagaimana untuk mendapatkan persentase tersebut? Oke, caranya adalah di bawah ini. Nah, ini dia untuk contohnya. T besar yaitu perbandingannya di sini hanyalah 1. Nah, kita bandingkan 1 dibanding total atau jumlah perbandingannya yaitu adalah 4 dikalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 25%. Oke, mudah bukan? Nah, kalian bisa lanjutkan untuk genotip yang lainnya seperti ini. Nah, ini adalah perbandingan genotipnya. Selanjutnya bagaimana perbandingan fenotipnya? Untuk perbandingan fenotip, sifat yang muncul di diagram F2 yaitu adalah hanya sifat tinggi dengan kerdil. Maka dari itu, tinggi dibandingkan kerdil karena jumlahnya tinggi ini 3 dan kerdil 1, maka perbandingan fenotipnya yaitu 3 dibanding 1. Jika dipresentasikan, yaitu berjumlah 75% dibandingkan 25%. Oke, itu untuk dominan penuh. Oke, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu masih mengenai dominan penuh. Contoh soal yang kedua, yaitu bagaimanakah buah mangga besar bergenotip B besar B kecil disilangkan dengan mangga kecil bergenotip B kecil B kecil, di mana mangga besar dominan terhadap mangga kecil. Tentukan perbandingan genotip serta fenotip filial pertamanya. Oke, langsung kita jawab yuk. Untuk menjawab soal di sini, hal yang pertama kalian tulis yaitu parental. Nah, parental di sini yaitu B besar B kecil disilangkan dengan B kecil ke B kecil. Nah, kalian tuliskan fenotip di bawahnya, kemudian kalian tentukan gamet. Untuk B besar B kecil yaitu gametnya B besar dengan B kecil. Sedangkan B kecil genotipnya yaitu hanyalah B kecil. Kita langsung saja yuk membuat F1-nya. Kita buat nih diagramnya. Nah, untuk diagram sebelah kanan ada 2 kolom. Untuk kolom jantan. Untuk kolom jantan ada B besar B kecil, sedangkan kolom betina hanyalah B kecil. Nah, jika kalian silangkan, maka perbandingan genotip yang muncul yaitu seperti ini. B besar B kecil dibandingkan B kecil B kecil. Hasilnya 1 dibandingkan 1. 50% dibandingkan 50%. Begitu pula dengan perbandingan fenotip, yaitu besar dibandingkan kecil, hasilnya yaitu 1 dibandingkan 1. 50% dibandingkan 50%. Oke, mudah bukan mengenai persilangan monohibrid untuk dominan penuh? Oke, setelah itu kita akan lanjutkan yuk mengenai persilangan monohibrid untuk dominan tak penuh atau intermediate. Ciri khas yang membedakan dominan penuh dan tak penuh yaitu sifat gen pada persilangan dominan tak penuh ini sama-sama kuat. Dan karena sama-sama kuat atau sama-sama dominan, maka keduanya akan menghasilkan sifat keturunan yang baru. Oke, kita langsung saja ya ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu bagaimanakah persilangan bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil. Untuk sifat warna merah dan putih sama-sama merupakan gen yang dominan.
Lakukanlah sampai mendapatkan F2 jika hasil F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu, ya, betul, kalian harus menuliskan parentalnya. Parental di sini yaitu M besar dengan M besar disilangkan dengan M kecil. Kalian tuliskan di bawahnya fenotipnya. Kemudian kalian tentukan gamet. M besar yaitu M besar, M kecil yaitu M kecil. Nah, kalian silangkan keduanya, maka F1-nya akan menghasilkan M besar dengan M kecil. Namun, fenotip yang di sini yang muncul yaitu M besar M kecil bukanlah merah, melainkan karena sifat warna merah dan putih sama-sama dominan, hasilnya yaitu merah muda. Semua 100% merah muda. Oke, tapi di sini pertanyaannya adalah lakukanlah sampai F2 jika F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Oke, kita langsung saja. P2-nya M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Kalian tuliskan fenotipnya. Kemudian kalian tentukan gametnya. M besar M kecil yaitu M besar M kecil. Langsung kalian buat diagram persilangannya seperti ini. Gamet jantan dengan gamet betina. Oke, dari hasil keduanya, persilangan keduanya, diperolehlah bahwa perbandingan genotip yang muncul, tipe genotip yang muncul di sini, di diagram F2, yaitu adalah M besar dibandingkan M besar M kecil dan M kecil. Hasilnya M besar ini kan jumlahnya 1. 1 dibanding 2 dibanding 1. Oke. Jika dipresentasikan 25% dibandingkan 50% dibandingkan 25%. Oke, mudah bukan? Caranya sama seperti yang tadi ya. Oke, seperti ini. Nah, sedangkan untuk perbandingan fenotipnya yaitu ada perbedaan dengan dominan penuh. Kalau tadi untuk dominan penuh, perbandingan fenotipnya yaitu merah yaitu tinggi dibandingkan kerdil 3:1. Nah, sedangkan untuk dominan tak penuh, perbandingan fenotipnya yaitu ada 3 sifat yang muncul, yaitu ada merah muda dengan putih. Hasil perbandingannya yaitu adalah sama seperti genotipnya, karena jumlahnya sama, 1 dibanding 2 dibandingkan 1. 25% dibanding 50% dibandingkan 25%. Oke, itu dia mengenai persilangan monohibrid. Oke, sampai di sini sangat mudah bukan mengenai warisan sifat? Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan ya. Oke, nanti kita akan bertemu dengan video-video berikutnya. Sekian dari saya. Thanks for watching and see you at next time on my video. Bye bye.